Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mardiah Astuti MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas sekaligus pembimbing penelitian tindakan kelas. Perkenankan, saya nama Abdul Khalil, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 PPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, menyampaikan presentasi penelitian tindakan kelas yang saya beri judul Upaya Peningkatan Penguasaan Hafalan Quran Hadis melalui metode Pearlation pada peserta didik kelas 5 MI Miftahul Inayah Selarang Lor, Tukuwaru, Kabupaten Tegal, tahun pelajaran 2021-2022. Penelitian tindakan kelas ini saya lakukan dengan latar belakang bahwa pembelajaran Al-Quran dan Hadis pada Madrasah Ibtidaiyah yang bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan dan mengembari Al-Quran dan Hadis, serta menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis untuk mendorong, membina, dan membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman kepada dan sesuai dengan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran Hadis. Dalam prakteknya masih banyak peserta didik kelas 5 MI Miftahul Inayah belum dapat menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran ataupun meriwayatkan hadis-hadis pendek. Yang kedua, peserta didik Madrasah Ibtidaiyah masih termasuk anak-anak usia dini. Maka fase ini merupakan fase di mana pembahasannya memerlukan kajian sosiologi serta komprehensif. Ketiga, mata pelajaran Al-Quran Hadis yang berisi sekumpulan kemampuan yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Yang keempat, menghafal Al-Quran dan Hadis termasuk cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan peserta didik. Sebagaimana dalam KI Kurikulum 2013 masuk KI 1 dan KI 2. Sehingga dengan metode Pearlation yang diterapkan nanti, yang termasuk salah satu proses dalam rangka melatih peserta didik, yaitu melatih dalam ucapan, menghafal bacaan Al-Quran dan Hadis. Yang kelima, dengan metode Pearlation dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam pembentukan diri dan berpengaruh terhadap pembentukan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Cakupan proposal penelitian tindakan kelas ini saya susun dengan muatan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Dan yang terakhir adalah penutup. Rumusan masalahnya: 1. Apakah penerapan metode Pearlation dapat meningkatkan motivasi belajar? Yang kedua,
Apakah penerapan metode peer lesson dapat meningkatkan hasil belajar? Dan yang ketiga, apakah dengan metode peer lesson dapat meningkatkan penguasaan hafalan Al-Quran dan hadis pada peserta didik kelas 5 MI Miftahul Inayah tahun ajaran 2021-2022. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan dari latar belakang tersebut dan rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam menghafal Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengupayakan peningkatan penguasaan hafalan Al-Quran dan hadis peserta didik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa tinggi hasil penguasaan hafalan Al-Quran dan hadis melalui metode peer lesson pada peserta didik kelas 5 MI Miftahul Inayah tahun ajaran 2021-2022. Dengan diadakannya penelitian tindakan kelas ini, manfaat yang diharapkan bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menghafal pada materi pelajaran Al-Quran hadis ini menjadi lebih menarik. Yang kedua, peserta didik akan tertarik dan terkesan dengan belajar menggunakan metode peer lesson. Yang ketiga, peserta didik akan merasa lebih mudah menghafal materi Al-Quran dan hadis dengan metode peer lesson. Manfaat penelitian bagi guru. Guru dapat lebih mudah memberi dan menambah materi pelajaran karena peserta didik lebih aktif. Kemudian manfaat secara umum bagi sekolah adalah dapat menumbuhkan inovasi untuk perbaikan dalam dunia pendidikan. Dengan menggunakan metode peer lesson, penguasaan materi hafalan pada pelajaran Al-Quran hadis kelas 5 MI Miftahul Inayah Selarang Lor ini dapat ditingkatkan. Definisi istilah dari kegiatan penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Yang pertama, bahwa upaya peningkatan penguasaan materi hafalan kegiatan belajar perlu sekali dilakukan. Yang kedua, dalam rangka itu, metode peer lesson atau belajar dari teman ini dipandang sebagai strategi yang baik digunakan untuk menggairahkan kemauan peserta didik untuk mengajarkan materi kepada temannya. Kemudian yang ketiga, menghafal ini akan lebih mudah kalau dengan cara peer lesson atau dilakukan berulang-ulang ataupun dilakukan setiap hari. Metode penelitian. Agar pembelajaran mata pelajaran Al-Quran dan hadis untuk materi hafalan berhasil maksimal, maka digunakan metode peer lesson. Ataupun subjek penelitian adalah guru dan peserta didik yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran. Di mana untuk siklus penelitian di PTK terdiri atas rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Siklus 1, pengamatan perencanaan dan perencanaan refleksi. Kemudian siklus 2, pelaksanaan refleksi, dan yang ketiga, siklus ketiga, pelaksanaan refleksi
dan pengamatan perencanaan. Kemudian ada instrumen penelitian, di mana untuk instrumen penelitian itu digunakan berupa angket, kemudian tanya jawab, kemudian ada apalagi metode penelitian. Agar pembelajaran mata pelajaran Al-Quran dan hadis untuk materi hafalan berhasil maksimal, maka digunakan metode peer relation, di mana untuk subjek penelitian adalah guru dan peserta didik yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk siklus penelitian dalam siklus di PTK, ini terdiri dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam siklus secara berulang. Meliputi siklus 1, ini ada perencanaan, pengamatan, perencanaan refleksi, kemudian perencanaan pelaksanaan. Kemudian yang kedua, siklus kedua berupa pelaksanaan dari refleksi pelaksanaan. Dan yang terakhir, siklus ketiga adalah pelaksanaan refleksi pengamatan perencanaan. Untuk instrumen-instrumen yang dilakukan, instrumen-instrumen yang dipakai berupa metode dokumentasi, wawancara, kemudian tanya jawab, kemudian ada angket. Disusul dengan pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis data untuk mengetahui nilai hasil belajar peserta didik, di mana peneliti menggunakan grafik dan data tabel ya secara optimal disertai pembahasan secara sistematis dan jelas. Sistematika penulisan terdiri dari 5 bab. Bab 1 bab pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 pelaksanaan penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 penutup. Demikian presentasi proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Peningkatan Penguasaan Hafalan Quran Hadis melalui metode peer relation pada peserta didik kelas 5 MI Miftahul Inayah Selarang Lor, Tegal, tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas sekaligus dosen pembimbing PTK, Ibu Dr. Mardiah Astuti MPDI. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.